Selamat siang Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 dari Matematika Lanjut tingkat 4 akan mempresentasikan dan menjelaskan materi tentang fungsi tangga. Sebelum kita masuk ke materinya, alangkah baiknya kita memperkenalkan nama masing-masing kelompok 4 ini. Dari saya, Timothy Vedo Panjaitan. Saya Gendewi Manyu. Saya Nathanael Hizkia. Dan saya Yohanes MV Bimasari Nugraha. Apa sih itu fungsi tangga? Fungsi tangga adalah fungsi bernilai real yang konstanta pada setiap interval tertentu dari daerah asalnya, sehingga grafiknya menyerupai bentuk anak tangga. Contohnya itu ada fungsi atap atau ceiling dan fungsi lantai atau floor. Apa sih itu fungsi atap atau ceiling? Fungsi ceiling adalah fungsi matematika yang memetakan suatu bilangan real x ke bilangan bulat terkecil yang lebih besar dari atau sama dengan x. Nah, untuk contoh fungsi atap atau ceiling itu seperti ini. Dengan dirumuskan f x sama dengan x kurung ke atas. Oke, selanjutnya ada fungsi lantai atau floor. Fungsi ini dikatakan fungsi lantai atau disebut fungsi yang bilangan yang terbesar jika fungsi tersebut dapat memetakan suatu bilangan real ke atau x ke bilangan bulat yang terbesar yang lebih kecil daripada atau sama dengan bilangan x ini. Nah, berikut adalah gambar fungsi lantai atau fungsi floor. Oke, sekarang masuk ke bagian bentuk umum dari fungsi tangga. Di sini kita punya dua fungsi, yaitu fungsi lantai atau fungsi floor dan juga fungsi atap ataupun fungsi ceiling. Oke, keterangannya ini apa? Dalam fungsi lantai ini, A itu menandakan besar kenaikan tiap interval dan B itu konstantanya. Lalu X-nya itu adalah pembulatan ke bawah. Nah, X-nya ini itu akan mempunyai siku ke arah bawah karena dia adalah fungsi lantai ataupun fungsi floor. Nah, fungsi atap ini tuh keterangannya A-nya tadi sama besar kenaikan tiap interval dan B-nya itu nilai tambahan atau konstantanya. Namun yang berbeda adalah X-nya. X-nya ini memiliki siku ke atas yang menandakan bahwa X-nya itu memiliki pembulatan ke atas. Dan sekarang kita masuk ke bagian gambar fungsi. Berikut adalah contoh gambar dari fungsi-fungsi tangga. Bisa dilihat dalam bagian sisi kiri dalam presentasi terdapat kedua grafik fungsi. Dan dalam bagian kanan presentasi terdapat contoh dari grafik dari definisi fungsi tangga. Nah, selanjutnya saya akan membahas contoh soal dan penyelesaiannya. Contoh soalnya adalah sebuah tempat penyewaan PlayStation menerapkan aturan biaya sebagai berikut. Yang pertama, untuk 1 jam pertama dikenakan biaya Rp10.000. Yang kedua, jika waktu sewa sedikit saja melebihi 1 jam, biaya akan dihitung 2 jam dan menjadi Rp20.000. Yang ketiga, jika waktu sewa sedikit saja melebihi 2 jam, maka biaya akan dihitung 3 jam dan biaya yang harus dibayar menjadi Rp30.000. Dan aturan tersebut akan terus berlaku untuk jam-jam berikutnya. Pertanyaannya, tentukan A. Tabel hubungan lama sewa dan biaya, B. Fungsi tangga yang sesuai, dan C. Berapa biaya yang harus dibayar jika seseorang menyewa selama 2,3 jam. Nah, untuk penyelesaiannya, pertama kita buat dulu nih, tabel hubungan lama sewa dan biaya. Nah, di tabel ini, X menyatakan lama sewa, dan Fx menyatakan biaya. Nah, untuk mengisi tabel ini, kita harus ketahui dulu nih, apa yang diketahui di soal tersebut. Yang diketahui pertama, untuk 1 jam pertama dikenakan biaya Rp10.000. Berarti dapat kita tulis lama sewanya X lebih dari 0 jam dan X kurang dari 1 jam
biaya yang harus dibayar adalah Rp10.000. Nah, lalu yang kedua, jika waktu sewa sedikit saja melebihi 1 jam, biaya akan dihitung 2 jam dan menjadi Rp20.000. Nah, di sini diketahui nih, waktu sewa sedikit saja melebihi 1 jam, biaya akan dihitung 2 jam dan menjadi Rp20.000. Hal ini akan berpengaruh ke yang diketahui pertama, karena dari yang diketahui kedua ini, diketahui nih, kalau batas biaya 10.000 itu hanya di 1 jam, tidak boleh lebih. Mau lebih sedikit pun, mau lebih 0,1 jam pun, biaya akan tetap dihitung 2 jam dan menjadi 20.000. Itu. Berarti dapat kita tulis dulu nih, yang lama sewa yang pertama. Jadi X lebih dari 0 dan X kurang dari sama dengan 1, karena batasnya, batas biaya 10.000 itu hanya di 1 jam. Tidak boleh lebih. Nah, berarti dapat kita tulis juga nih yang diketahui kedua. X lebih dari 1 jam dan X kurang dari 2 jam. Biaya yang diperoleh adalah, biaya yang harus dibayar adalah Rp20.000. Itu. Nah, lalu yang ketiga diketahui, jika waktu sewa sedikit saja melebihi 2 jam, biaya akan dihitung 3 jam dan menjadi Rp30.000. Nah, ini sama seperti sebelumnya. Berarti ini berpengaruh ke yang diketahui kedua tadi. Sehingga batas biaya 20.000 itu hanya di 2 jam, tidak boleh lebih dari 2 jam. Mau 0,1 jam, mau 0,2 jam, mau 0,3 jam lebihnya, akan tetap terhitung 3 jam dan biaya yang harus dibayar menjadi Rp30.000. Berarti lama sewanya bisa kita ubah X lebih dari 1 dan X kurang dari sama dengan 2. Begitu. Lalu yang ketiga, dapat kita tulis juga nih, X lebih dari 2 jam, dan X kurang dari 3 jam, biaya yang harus dibayar adalah Rp30.000. Nah, di sini juga diketahui nih, aturan tersebut berlaku terus untuk jam-jam berikutnya. Berarti yang diketahui ketiga ini juga akan mengikuti yang diketahui pertama dan yang kedua. Jadi batas biaya 30.000 itu hanya di 3 jam saja, tidak boleh lebih sedikit pun seperti itu. Jadi dapat kita ubah lama sewanya X lebih dari 2 dan X kurang dari sama dengan 3. Itu. Nah, dari tabel ini dapat kita artikan bahwa setiap kenaikan 1 jam, biaya akan bertambah Rp10.000. Nah, dari tabel tersebut dapat kita artikan bahwa setiap kenaikan 1 jam, maka biaya akan bertambah Rp10.000. Nah, karena tadi juga diketahui, waktu sewa sedikit saja melebihi 1 jam, biaya akan dihitung 2 jam dan menjadi Rp20.000. Nah, berarti karena sedikit kelebihan waktu saja akan langsung terhitung ke biaya di jam berikutnya. Jadi misalnya seseorang menyewa PlayStation selama 1,3 jam. Nah, berarti karena itu melebihi 1 jam, berarti orang tersebut tetap akan membayar biaya yang 2 jam, yaitu Rp20.000. Seperti itu. Nah, karena sedikit kelebihan waktu saja langsung dihitung ke biaya jam berikutnya, maka contoh soal ini menggunakan salah satu jenis fungsi tangga, yaitu fungsi scaling atau pembulatan ke atas. Scaling atau pembulatan
ke atas. Seperti itu. Nah, lalu lanjut ke jawaban yang B. Yang B, kita disuruh tentukan fungsi tangga yang sesuai. Nah, untuk menentukan fungsi tangga yang sesuai, kita harus ketahui dulu nih, bentuk umum fungsi tangga. Nah, karena yang diketahui itu jenis fungsi sailing atau pembulatan ke atas, maka kita ketahui dulu nih bentuk umum fungsi tangga. Bentuk umum fungsi sailing atau pembulatan ke atas. Nah, tadi udah dijelasin oleh AL bahwa bentuk umum fungsi sailing atau fungsi atap bahasa Indonesianya yaitu fx sama dengan a sailing x sailing ditambah b. Kita tulis dulu untuk umumnya fx sama dengan a dikali x sailing ditambah b. Nah, tadi juga dijelasin tuh, A adalah besar kenaikan tiap interval, B nilai tambahan atau konstanta, dan X sailing itu pembulatan ke atas. Nah, berarti dapat kita ketahui nih, yang A adalah besar kenaikan tiap interval. Nah, di sini yang selalu naik tiap intervalnya adalah biayanya. Berarti dapat kita ketahui nih, A-nya sama dengan 10.000. Karena kenaikan setiap intervalnya itu 10.000. Jadi kita ketahui A-nya adalah 10.000 dikali sailing X ditambah B. Nah, B itu adalah nilai tambahan atau konstanta. Nah, karena di soal ini tidak ada biaya tambahan atau nilai tambahan tetap di awal, maka B-nya itu bernilai 0. Jadi sini kita tulis 0. Gitu. Nah, jadi dapat kita ketahui bentuk fungsi tangga fungsi tangga yang sesuai adalah 10.000 dikali sailing X. Seperti itu. Ini fungsi tangga yang sesuai. Gitu. Lalu lanjut ke jawaban yang C. Yang C, kita ditanya, berapa biaya yang harus dibayar jika seseorang menyewa 2,3 jam? Nah, di sini diketahui nih, lama sewanya atau X-nya, yaitu 2,3 jam. Jadi, di sini ketahui X sama dengan 2,3 jam. Nah, di sini langsung aja kita masukkan ke fungsi tangga yang sudah kita ketahui di bagian yang B, yaitu fx sama dengan 10.000 dikali sailing X. Nah, X-nya kita ubah jadi 2,3. F 2,3 sama dengan 10.000 dikali sailing X-nya 2,3, berarti sailing 2,3. Nah, karena sailing itu pembulatan ke atas, maka sailing 2,3 kita bulatkan ke atas, yaitu F 2,3 sama dengan 10.000 dikali sailing 2,3 dibulatkan ke atas menjadi 3. Sailing jadi 10.000 dikali sailing 3. Jadi F 2,3 atau biaya yang harus dibayar ketika seseorang menyewa PlayStation selama 2,3 jam adalah 10.000 dikali 3 sama dengan 30.000 rupiah. Gitu. Dan ini adalah daftar pustaka atau daftar sumber-sumber yang menjadi referensi kami dalam pembuatan materi presentasi kami. Sekian presentasi kami dari kelompok 4. Terima kasih.